dengan saya, Zainal Maruf. Ya, hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Hari ini kita akan belajar tentang logaritma. Untuk lebih jelasnya, silakan diperhatikan ke layar. Oke, logaritma bisa juga diartikan sebagai kebalikan dari eksponen. Di sini juga didefinisikan logaritma adalah kebalikan dari pangkat atau eksponen. Ya, contoh, ketika ada 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka kalau diubah dalam bentuk logaritma jadinya 3 log 9 sama dengan 2. Maka kalau dituliskan ketika ada A pangkat M sama dengan B, maka diubah dalam bentuk logaritma jadinya A log B sama dengan M. Jadi yang tadinya di sini dia bentuknya pangkat akan menjadi hasil dalam logaritmanya. Ya. Pertama, ada beberapa istilah yang perlu dipahami. Yang A itu disebut sebagai bilangan pokok yang sebagai hasil dari logaritma itu sendiri. Ya. Kemudian syarat logaritma. Logaritma itu syaratnya itu harus lebih dari 0. B harus lebih dari 0 dan A tidak boleh sama dengan 1. A yang bagian atas ini dia tidak boleh sama dengan 1. Gitu ya. Lalu setengah boleh apa enggak? Boleh. Kan syaratnya adalah A lebih dari 0. Ya. Kalau 0 boleh enggak? Enggak, karena kan di sini tidak ada tanda sama dengannya, maka A tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Ya, ada beberapa catatan. Yang pertama, ketika ada A log 1 sama dengan 0, berapapun bilangan pokoknya, bila numerus logaritmanya 1, maka hasilnya adalah 0. Ya, berapapun nilainya. Artinya dia bilangan real, terserah mau bilangan berapapun, selama jadi lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Seperti itu. Kemudian, yang kedua, A log A sama dengan 1. Bila besar bilangan pokok dan numerusnya sama, maka hasilnya adalah sama. Ini sama, maka hasilnya sama dengan 1. Lanjut. Yang ketiga, dalam logaritma, bila bilangan pokoknya 10, biasanya tidak perlu dituliskan. Misalnya, 10 log 5 cukup ditulis dengan log 5 saja. Seperti itu. Ya. Contoh hampir sama kayak bentuk akar gitu ya. Jadi kalau di akar itu kan misal akar 9 gitu. Akar 9 kan sebenarnya ada angka 2-nya, cuma dia tidak dituliskan. Sama dalam logaritma. Ketika di sini dia tidak sama artinya dengan ada angka 10-nya, cuma tidak ditulis. Lanjut, sifat-sifat logaritma ya, sifat-sifat logaritma di sini ada 9. Yang pertama, A log B kali C akan sama dengan A log B ditambah C. A log B per C akan sama dengan A log B dikurangi A log C. A log B pangkat M akan sama dengan M dikalikan dengan A log B. A pangkat N log B maka hasilnya sama dengan 1 per N dikalikan dengan A log B. A pangkat N log B pangkat M maka hasilnya sama dengan M per N dikalikan. Kemudian A log B dia akan sama dengan B per X log A. Ya, di sini X log B dan X log A. X-nya berapa? X-nya terserah, tergantung kebutuhannya berapa. Yang penting atas dan bawahnya ini harus sama. Di bagian pembilang dan penyebutnya harus sama. Sama-sama nilainya X. Misal di sini nilainya 2, misalnya 2 log B per 2 log A. Jadi X ini harus sama atau sama-sama 2 gitu. Numerus, bilangan pokoknya harus sama. Yang ketujuh, A log B akan sama dengan C log A. Ya, dia jadi pecahan, tapi numerus dan bilangan pokoknya dia tukar tempat atau kebalikannya, dibalik gitu ya. Maka berlaku A log B sama dengan X, maka B log A akan sama dengan 1 per X. Nah, yang ke-8 ini yang sering digunakan juga, ada A log B dikali dengan B log C, maka sama dengan A log C. B-nya hilang gitu ya, atau boleh dicoret lah, apa-apa biar mempermudah. Yang ke-9, A dipangkatkan A log B, ingat ya, bilangan pokoknya ini sama, A dipangkatkan dengan A log B, maka hasilnya adalah B itu sendiri. Gitu. Maka berlaku juga ketika ada A pangkat M dipangkatkan lagi dengan A pangkat N log B, hasilnya adalah B pangkat M per N. Seperti itu. Ya. Itu dulu sifat-sifatnya. Untuk contohnya, kita ketemu dalam pertemuan. Terima kasih.